Shalom, selamat datang di Pempris Talk Show edisi Agustus 2021. Jadi saya Xenia dan juga Kak Neiman di sini. Kita akan mengadakan Pempris Talk Show dengan tema berkualitas dalam masa PPKM. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau hari ini kami bisa melaksanakan Pempris Talk Show, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Pada saat ini kami akan memulaikan talk show kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Memberkati juga narasumber kami Tuhan, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi kita langsung saja. Kita mau langsung kenalan sama Kak Neiman, dan Kak Neiman bisa langsung menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaan dari kita itu singkat saja Kak. Jadi apa saja yang harus dilakukan bagi kita sebagai generasi muda, secara khusus mahasiswa Kristen dalam menyikapi status PPKM yang kita lagi laksanakan saat ini? Oke, silakan Kak. Udah? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Neiman Piarson Tanari. Saya lulusan S1 Teknik Arsitektur Unpad. Juga pernah menjabat sebagai sekretaris Permakota di Universitas Tadulako. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, juga sebagai mahasiswa Kristen di Universitas Tadulako untuk menghadapi PPKM. Kalau menurut saya bukan cuma PPKM ya, juga pandemi COVID-19 yang ada. Nah, yang saya ingin sharingkan atau beritahu bahwa kita tidak perlu takut sebenarnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir yang membuat kita stres. Ingat, kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kemudian, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, melalui Mazmur 91 harusnya kita yakin dan percaya bahwa Mazmur 91 dalam lindungan Allah menjadi bagian kita sekalian, juga menjadi bagian keluarga kita. Nah, tapi kita juga harus memakai hikmat dan marifat dari Tuhan, bahwa kita ada di masa pandemi COVID-19 yang dari saya lahir pun belum ada yang seperti ini. Jadi hikmat marifat, kita harus mengerti bahwa tidak ada daging yang tidak dapat ditembus peluru, tidak ada kulit yang tidak dapat terbakar oleh api. Sehingga ketika kita tahu kalau kita berhadapan dengan senjata, harusnya kita pakai baju anti peluru. Kalau kita berhadapan dengan api, kita pakai baju anti api. Nah, kita sekarang menghadapi virus COVID-19. Yang harus kita pakai adalah protokol kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, mungkin banyak di luar sana yang menganggap COVID-19 itu apa sih? Banyak juga beredar di YouTube konspirasi tentang COVID-19 lah, yang mengatakan bahwa ini permainan elit global yang dimainkan juga oleh politik nasional dan lain-lain. Tapi saya memiliki jawaban dari itu semua. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda?
kita yang terus bergerak, kita yang selalu aktif dibanding orang-orang tuanya kita ya. Kita yang ada di mana-mana, kita melayani di kampus, kita melayani di gereja, kita mencari jati diri kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah Ibrani 13 ayat 17. Saya akan bukakan. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi ayat ini menekankan bahwa kita itu harus taat sama pemerintah kita dan tunduk. Jadi kalau pemerintah bilang kita, oh kita ada di masa PPKM nih, ya ayo kita sama-sama taat. Sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai mahasiswa Kristen, harusnya kita bisa menjadi terang bagi teman-teman kita, harus bisa menjadi contoh yang baik. Kita harus, kalau pemimpin kita bilang pakai masker, ayo pakai masker. Cuci tangan, ayo cuci tangan. Sekarang kan sudah ada vaksin, ayo teman-teman yang belum vaksin, ayo ikut vaksin. Mari sama-sama kita taati pemimpin. Di ayat B dibilang, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Ada koma, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi selagi pemerintah kita sangat serius menangani juga garda terdepan kita, yaitu para dokter, suster, bahkan perawat itu ada di garda terdepan untuk menjaga kita. Mari kita hargai itu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga masih bisa mengembangkan skill kita, apa yang dibutuhkan oleh PMK kita, misalnya kita melatih public speaking, kita belajar main musik, kita masih bisa olahraga di rumah. Jadi buat teman-teman sekalian, ya ayo sama-sama kita taati PPKM ini, kita menjadi berkat di lingkungan kampus, juga di lingkungan masyarakat sekitar. Itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Neiman. Sama-sama. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kita sudah dengarkan dari Kak Neiman bagaimana sih kita khususnya mahasiswa Kristen menghadapi masa PPKM di saat ini. Saya bisa tarik kesimpulan yang pertama, kita tidak perlu takut. Benar. Karena kita punya Allah yang berkuasa. Selanjutnya kita harus berhikmat dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kita harus taat dan kita harus menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita. Karena kita harus menjadi terang kan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Neiman. Jadi demikian Komplis Talk Show kita mau tutup. Saya minta dengan kasih Kak Neiman bisa pimpin kita dalam doa. Ayo, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan kami masih bisa ada saat ini. Itu semua karena campur tangan-Mu, itu semua karena rancangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami memohon kepadamu dengan kuasa-Mu, biarlah COVID-19 dapat berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami dapat menjalani hidup kami dengan normal. Tuhan berkati untuk presiden kami, wakil presiden, jajarannya, pemerintah daerah Tuhan. Kau berikan mereka hikmat, marifat, kebijaksanaan agar mereka dapat melayani rakyat sesuai kehendak-Mu. Juga berkati teman-teman kami Tuhan yang ada di garda terdepan, para tim medis Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan kesehatan, lindungi mereka dari segala penyakit. Tuhan, kami juga untuk berdoa untuk kota kami Tuhan yang sedang ada dalam masa PPKM. Kau berkati Tuhan biar kota kami, bangsa kami lekas pulih. Berkati juga orang-orang yang usahanya akan tutup Tuhan, orang-orang yang bahkan usahanya sudah tutup, orang-orang yang susah mencari nafkah. Kami berdoa Tuhan, selamatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka dapat berkat dari Tuhan seperti kami, dapat makan dengan baik, dapat menjalani hidup dengan baik. Tuhan, selepas dari sini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pomkris, biar Pomkris semakin maju Tuhan, semakin banyak inovasi lagi. Engkau berkati ketuanya serta pengurusnya. Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik teman-teman, demikian Komplis Talk Show kita pada saat ini. Terima kasih sekali lagi buat Kak Neiman untuk waktunya di Komplis Talk Show kita.
Baik teman-teman, demikian Pongkris Talk Show kita. Sampai ketemu di Pongkris Talk Show bulan depan. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Pongkris. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Shalom.